Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berkesempatan hadir pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah sudah mengetahui tentang bimbingan kelompok atau sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok ini? Belum. Saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan satu jenis layanan konseling yang mengikutkan sejumlah orang dalam bentuk kelompok dengan konselornya sebagai pemimpin kelompok. Apakah adik-adik mengetahui apa tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini? Tidak. Tujuannya yaitu kita membahas suatu topik permasalahan yang mana permasalahan ini sering terjadi pada lingkungan sekitar kita, yang tujuannya untuk menambah pengetahuan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Dalam bimbingan kelompok ini terdapat azas, yaitu azas kerahasiaan, yang mana kita membahas permasalahan di sini dan hanya diketahui oleh anggota kelompok yang berada di bimbingan kelompok ini. Yang kedua, azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan merupakan azas yang mengutamakan keikhlasan dan ketersediaan dari anggota kelompok untuk melakukan bimbingan kelompok. Yang berikutnya itu azas keterbukaan. Dalam anggota kelompok ini harus saling terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Yang berikutnya yaitu azas pencegahan. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk mencegah terjadinya permasalahan di lingkungan sekitar. Baiklah, sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya, marilah kita saling mengenal terlebih dahulu. Saya sebagai pemimpin kelompok, perkenalkan, nama saya Ridya Cahani, biasa dipanggil Yani. Selanjutnya dipersilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitri, bisa dipanggil Nabila. Perkenalkan, nama saya Neza Fitri, bisa dipanggil Neza. Perkenalkan, nama saya Ella Monika, bisa dipanggil Ella. Perkenalkan, nama saya Citra Ahmadan, bisa dipanggil Citra. Perkenalkan, nama saya Air Maharani, bisa dipanggil Air. Baiklah, berarti setiap anggota kelompok sudah saling mengenal. Sekali lagi sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan inti, saya ingin bertanya kepada anggota kelompok semuanya, apakah ikhlas atau bersedia dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini? Bersedia. Terima kasih atas kesediaannya. Baiklah, kita lanjutkan kepada kegiatan inti kita pada bimbingan kelompok ini, yaitu kita membahas suatu topik, yaitu topik tentang pergaulan bebas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah mengetahui tentang pergaulan bebas? Mereka Kenakanan remaja. Seks bebas. Benar sekali apa yang disampaikan oleh adik-adik semua, itu merupakan contoh dari pergaulan bebas. Akan sedikit saya jelaskan, yaitu pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang bisa merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Apakah adik-adik mengetahui apa saja dampak dari pergaulan bebas tersebut? jadi stres. Ya, benar sekali. Jadi dampak dari pergaulan bebas tersebut yaitu yang pertama, timbul masalah dalam keluarga seseorang individu yang melakukan pergaulan bebas itu. Yang kedua yaitu kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin. Yang ketiga, mendapatkan stigma ataupun pandangan dari masyarakat dan lingkungan. Yang keempat yaitu prestasi di sekolah tentunya akan menurun
Yang kelima yaitu cenderung mencoba hal yang baru tanpa memikirkan akibat dari tindakan tersebut. Jadi itu pembahasan materi pembahasan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Apakah dari adik-adik semua ada yang bisa menyimpulkan pembahasan tersebut? Ya, dipersilahkan. Pergaulan bebas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat yang biasanya dilakukan oleh para remaja. Pergaulan bebas ini bisa berdampak buruk terutama pada masa depan perilaku dari pergaulan kabar itu sendiri. Contohnya pergaulan bebas ini adalah seks bebas, minum-minuman keras, dan lain-lain. Benar sekali apa yang telah disimpulkan oleh temannya. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang tidak baik yang biasanya dilakukan oleh remaja yang akan berdampak pada masa depan seseorang yang melakukan pergaulan bebas tersebut. Sampailah kita pada tahap akhir dari bimbingan kelompok ini. Apakah menurut adik-adik semua bimbingan kelompok ini menambah wawasan atau tidak? Ya, tentu menambah wawasan kita dalam bergaul dengan teman dan juga dengan lingkungan. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok ini, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemimpin kelompok undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.